Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan nyeritain kisah hidup aku dari nol sampai saat ini. Aku lahir ke dunia tanggal 1 Juli tahun 1995 di Batam. Ya, aku lahir di Batam nih, kota yang sangat aku cintai. Dari TK, SD, SMP, sampai SMK, aku disekolahin di sekolah swasta sama orang tuaku. Bukan karena orang tuaku kaya, tapi karena orang tuaku tahu aku nggak mampu disekolahin di negeri karena aku kurang pintar akademiknya. Jadi, saking orang tua aku nggak mau ngebebanin aku dalam belajar, orang tua aku nyekolahin aku di sekolah swasta. Yang satu kelasnya cuman isi 20 siswa. Tapi di sekolah swasta itu juga, semua siswanya pintar-pintar. Jadi mau nggak mau, selama aku sekolah di sana, aku juga ranking terakhir. Tahu nggak? Dari TK, orang tuaku udah mulai ikut sertain aku di dunia seni. Bayangin, pertama kali aku tampil depan umum, waktu TK aku ikut nari sama teman-teman TK aku waktu acara sekolah. Aku inget banget tuh, selesai tampil, orang tuaku tepuk tangan dan bahagia banget lihat aku. Kayaknya mental aku hadir dimulai dari situ deh. Terus masuk SD, aku diikut-sertain dalam berbagai macam lomba sama orang tuaku. Dimulai dari lomba menggambar, mewarnai, menyanyi, tari tradisional, tari modern, sampai kesenian lainnya. Belum lagi aku aktif banget di sekolah kalau ada acara kesenian dan olahraga. Semua mata pelajaran memang anjlok nilainya, tapi khusus olahraga dan kesenian, aku jagonya. Mungkin dari situ bakatku udah kelihatan kali ya. Udah terarah akan jadi apa aku ini. Seiring berjalannya waktu, aku diikut sertakan dalam berbagai macam lomba. Akhirnya aku mengoleksi ratusan piala di rumah. Banyak banget kan, dari piala modeling sampai menyanyi dan kesenian lainnya. Gini-gini aku jago nyanyi. Masuk SMP, aku mulai mengasah lebih dalam kemampuanku. Tahu nggak? Aku terpilih menjadi OSIS koordinator kesenian. Semua kegiatan kesenian dari A sampai Z aku yang handle. Dan semuanya berhasil. Wah, aku seneng banget. Dan setiap upacara, nama Ria Yunita selalu hadir untuk menjadi penggerek bendera atau mungkin membaca undang-undang. Masuk SMK, aku gak mau gitu-gitu aja. Aku tekunin semua kelebihan aku yang aku miliki. Aku ikut sertakan semua yang ada di sekolahku. Aku ikut ekskul menari, olahraga, dan kegiatan di luar sekolah lainnya. Modeling dan semakin cinta dengan kegiatanku saat itu. Bahkan di bangku SMK, aku udah nyari uang loh. Aku pernah jadi pelayan resto, sales dealer, dan masih banyak lagi. Bahkan aku masih inget tuh muka-muka orang yang pernah ngerendahin aku dan maki-maki aku depan orang banyak. Tapi gak apa-apa, namanya proses belajar. Tapi aku harus kerja, aku harus cari uang. Karena aku tahu, udah bukan saatnya lagi aku minta uang sama orang tua. Singkat cerita, masuk kuliah semuanya terhenti. Kenapa? Karena aku memutuskan untuk berhijab. Aku ngerasa ketika aku berhijab, semua selesai. Kegiatanku berhenti. Aku gak bisa lagi dikenal orang dengan hasil kegiatanku dengan orang banyak. Dari yang tadinya suka tampil depan orang dengan baju-baju dan gaya rambut yang lucu, sekarang aku cuma di rumah dan di kampus. Diam dan gak tahu mau ngapain. Mau keluar juga gak percaya diri. Aku malu. Aku cantik gak sih pakai hijab? Dari yang tadinya aku bisa dapat uang saku karena kegiatanku di luar sekolah, sampai gak sama sekali karena ngerasa gak pede. Dan akhirnya aku berinisiatif untuk membuat video dan foto-foto unik di Instagram. Ya mungkin dulu orang anggapnya alay, tapi itu bentuk kreativitas loh. Dan alhamdulillah otaknya masih bisa dipakai untuk mikir. Dari Instagram aku mulai dikenal dengan aku yang baru. Aku berhijab, mulai buka endorsan karena followers alhamdulillah udah mulai banyak. Dan melalui postingan-postingan IG ku, aku juga dikenal banyak orang. Aku seneng banget. Dan ternyata Allah punya jalannya sendiri untuk memberikan rezekinya buat aku. Dan justru Allah melipat gandakan semuanya. Allah justru memberikan yang lebih cukup pada hambanya yang bergerak di jalannya. Alhamdulillah. Sejak awal kuliah, pertama kali pakai hijab, aku tinggal di rumah sendiri. Karena keluargaku sibuk ngurusin baby dari kakak pertamaku. Lalu aku berpikir, aku harus mandiri. Aku
aku harus cari uang sendiri. Bahkan kalau sakit pun aku harus ngurus diri aku sendiri. Bukan karena keluarga aku gak sayang, tapi aku gak mau repotin mereka. Sejak pakai hijab dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika di kampus pun pikiranku selalu ke Instagram. Mau buat video apa, meme apa, atau kreativitas apa lagi yang harus aku buat. Pikiranku selalu muter-muter di situ aja. Sampai akhirnya aku pulang ke rumah, ambil pulpen dan kertas untuk nyatet semuanya. Dari mulai syuting sendiri, ngedit dari handphone, bahkan autis sendiri depan handphone. Dimana saat itu teman-teman kuliah pulang ngampus, nongkrong, jalan-jalan ke mall. Sedangkan aku pulang ke rumah, terus mikirin konten untuk Instagram, terus ngedit sendirian. Sampai akhirnya tahun 2015, aku iseng ke YouTube nih untuk mengupgrade kebisaanku. Dan ternyata banyak banget yang suka. Alhamdulillah, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kemarin Indonesia heboh disebabkan video saya pamit dari aku, Ria Ricis. Sebelumnya aku minta maaf soal itu. Mungkin ini udah berkali-kali aku ucapkan, tanpa ada maksud menipu dan prank dalam video tersebut. Setelah 2 hari, aku berpikir untuk mengunggah video saya kembali. Dan saat itu juga, satu Indonesia menghujatku. Segala sumpah serapah terjun bebas di Instagram dan YouTubeku. Sekitar 1 minggu sebelum dibuatnya video saya pamit, aku ngerasa masalahku mulai datang silih berganti. Dari mulai keluarga, keuangan, lingkungan, YouTube, tim Ricis, dan lainnya. Tapi alhamdulillah, saat itu Allah lagi rajin banget ngasih aku aktivitas. Sampai jam tidur aku aja berkurang. Manusiawi, aku ngerasa capek. Capek hati, capek pikiran. Maka dari itu, aku memutuskan untuk pamit dari YouTube untuk sementara waktu. Karena aku mau fokus pada satu kegiatan lainnya, yaitu syuting film layar lebar. Pada malam itu aku bilang sama tim Ricis kalau mereka boleh libur sementara karena aku juga libur nge-YouTube-nya. Mungkin kita butuh sama-sama beristirahat. Setelah vlog saya pamit tayang, banyak dukungan sampai banyak banget yang neror untuk bilang kalau aku harus segera mengupload video kembali untuk menemani waktu mereka. Ayo dong Ricis, balik lagi. Jangan pamit, jangan tinggalin kita. Kalau kamu gak upload, kita nonton apa? Kamu gak sayang sama kita. Di situ aku merasa terpanggil. Dan aku mikir, kalau aku berhenti, aku terlalu egois. Mungkin aku memutuskan rezeki tim Ricis. Aku buat orang sedih karena gak bisa nonton aku lagi. Dan mungkin banyak rasa kekecewaan lainnya yang aku gak tahu. 2 hari setelah itu, aku memutuskan untuk mengupload saya kembali dengan stok video lama yang sudah ada. Karena memang niat dari awal gak mau buat video lagi. Dan di luar dugaan, gara-gara saya kembali, satu Indonesia menghujatku. Tidak cukup di situ, permasalahanku bertambah ketika tim Ricis memundurkan diri secara tiba-tiba bersamaan di saat akan ada acara besar yang aku ciptakan untuk kami. Kesehatanku menurun. Ya Allah, cobaan apa lagi yang Kau berikan? Ketika Allah memberikan semua dalam satu waktu, segala persoalan yang aku gak bisa jelasin kenapa, tim Ricis resign
Dan meet and greet kekurangan personil musik, kesehatan menurun, dan faktor terbesar adalah ketika aku dibully satu Indonesia yang aku sendiri gak sadar sama hal itu. Sampai akhirnya aku mengikhlaskan kemunduran diri dari tim Ricis karena mereka pun punya haknya masing-masing untuk menjalankan pekerjaannya di luar Ricis official. Asal itu lebih membuat mereka bahagia, saya bahagia. Dan aku harap mereka bisa menjadi orang yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Inilah jalan terbaik Allah. Allah lah yang memilih kepada siapa saja seharusnya aku hidup dan bertahan saat itu. Maaf, hal bodoh terjadi malam itu. Bersamaan dengan segala masalah yang kupendam, aku menangis hingga tersungkur di kamar seorang diri. Dan terus bertanya, kalau Tuhan sayang, kenapa Dia nggak ambil nyawaku sekalian? Kenapa harus lewat masalah yang bertubi-tubi? Kenapa harus lewat 3 orang yang aku sayang, yang udah aku anggap seperti keluarga dan mereka pergi tiba-tiba? Dan kenapa lewat hujatan satu Indonesia, negaraku sendiri? Lalu untuk apa aku hidup? Di saat aku lemah, aku gagal, dan tidak ada satu orang pun yang percaya sama aku. Maaf, aku bodoh. Sambil menangis, aku berdiri ke arah meja rias dan mengambil benda tajam. Apalagi tujuannya kalau nggak untuk mengakhiri hidupku. Dengan tangan yang bergemetar dan mata yang semakin bengkak, aku arahkan benda tajam tersebut ke tubuhku. Sakit. Sampai akhirnya aku sadar. Dan aku lempar sekencang-kencangnya benda itu. Dan aku beristighfar sebanyak mungkin sambil memohon ampun. Astagfirullahaladzim. Kalau aku ngelakuin itu, aku belum tentu mati. Mungkin aja aku nyusahin orang-orang, terutama keluarga yang aku cintai, yang aku perjuangkan mati-matian selama ini. Ya Allah, ternyata Engkau sayang padaku. Melalui masalah-masalah yang Kau berikan padaku, akhirnya aku berjanji untuk akan tetap hidup bahkan 1000 tahun lagi untuk orang-orang yang aku cintai. Dulu aku cuma bisa ngomong, stop pembulian, karena bisa berakibat fatal bagi korbannya. Dan ternyata aku mengalami hal itu sendiri. Dan sekarang aku benar-benar merasakan dampak bully. Maka aku berharap jari dan bibir ini berfungsi tidak untuk membuli satu sama lain sesama makhluk Allah. Yes, langit gak selamanya gelap. Allah gak selamanya ngasih kepahitan dalam hidupku. Dan ternyata semua berubah. Setelah waktu itu, setelah aku mohon ampun dan berdoa minta ketenangan hati, dan Allah berikan saat itu juga. Alhamdulillah, sejak saat itu semua membaik. Banyak sekali tawaran kerja sama brand, dan saya pamit akan dijadikan buku yang nantinya akan dijual di seluruh toko buku di Indonesia. Mau dibikin coffee shopnya juga, namanya Komit, Kopi Pamit. Aku seneng banget. Dan yang bikin aku tambah seneng, endorsan bertambah berkali-kali lipat. Dan masih banyak lagi yang Allah berikan kepadaku. Ya Allah, Engkau begitu baik kepada hamba-Mu. Aku bangkit. Aku berterima kasih banyak dan bersyukur masih ada di sekitar orang-orang yang mencintaiku tulus apa adanya. Aku sangat mencintai mereka. Aku mencintai kalian semua. Aku sadar Allah selalu bersamaku. Allah sangat mencintaiku. Dan ternyata aku masih ada di sini untuk kalian. Ingat, hal besar akan datang kepada orang-orang yang bersabar. Dan aku janji, aku akan selalu ada untuk kita semua. Saya Ria Ricis,
dan saya baru mulai.